Pemirsa, Mario Dandi Satrio yang divonis 12 tahun penjara akibat kasus penganiayaan menolak bertindak sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi ayahnya Rafael Alun Trisambodo hari ini. Meski begitu, Mario tetap bersaksi di persidangan namun tanpa menjalani sumpah. Sidang lanjutan dugaan korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini berlangsung menarik. Pasalnya sang anak yang terjerat kasus penganiayaan, Mario Dandi Satrio, dihadirkan sebagai saksi. Momen pertemuan ayah dan anak ini pun terjadi di persidangan. Akan tetapi di persidangan Mario Dandi Satrio menyatakan keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi yang menjerat ayahnya tersebut. Peristiwa itu terjadi saat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membacakan identitas Mario. Mario duduk di hadapan hakim, sementara sang ayah duduk di samping sisi kanan kursi terdakwa. Saat saksi lain disumpah menggunakan kitab suci, Mario Dandi menyatakan keberatannya menjadi saksi, hingga akhirnya keterangan Mario diambil tanpa menjalani sumpah di hadapan hakim. Keberatan memberikan keterangan. Ya. Pada dasarnya kami menyerahkan kepada saksi mengenai ini, tapi kalau misalnya mengenai sumpah, mungkin meskipun tidak disumpah bisa didengar keterangannya, tetapi mungkin dipertimbangkan pendapatnya dari saksi pribadi. Keterangan Mario Dandi Satrio dianggap penting untuk melengkapi bukti dalam kasus dugaan korupsi Rafael Alun Trisambodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi kedokteran hewan Universitas Airlangga Surabaya ditemukan tidak bernyawa dalam mobil di Kompleks Ruko Desa Tambak Oso, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu pagi. Saat ditemukan, kepala korban terbungkus plastik dan dugaan awal korban bunuh diri. Mahasiswi Universitas Airlangga Surabaya, jurusan kedokteran hewan, Bernadette Carolina Anglika Harinato, 22 tahun asal Kediri, ditemukan tewas dalam mobil oleh Satpam Komplek Ruko di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisi jasad sudah kaku, di mana bagian kepala terbungkus plastik dan leher terlakban. Di bagian kursi samping, polisi menemukan sebuah tabung gas helium serta selang. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan awal korban meninggal bunuh diri lantaran menghirup gas helium yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Itu lantaran polisi juga mendapati surat wasiat yang ditujukan korban untuk keluarga dan teman-temannya. Selain menunggu hasil otopsi, Polresta Sidoarjo telah melakukan uji toksikologi untuk mengetahui kadar racun di dalam tubuh korban. Polisi juga telah memeriksa saudara kandung korban yang tinggal bersama korban di Surabaya, termasuk sejumlah orang di lingkungan kampus korban. Kami sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan melaksanakan otopsi. Untuk otopsi, hasil resmi masih diramu dan akan disampaikan, semoga hari ini ada kabar. Selain itu, dari kemarin otopsi, kami juga melakukan uji toksikologi terhadap organ dalam korban. Karena dari sekilas, memang secara pemeriksaan luar, tidak ada tanda-tanda kekerasan ditemukan pada korban. Namun untuk memastikannya apakah ada racun yang masuk ke dalam tubuh korban, kami juga melakukan uji toksikologi terhadap organ-organ dalam korban. Sementara itu, jenazah Bernadette Carolina Anglika Harinato kini berada di kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya. Keluarga korban dan pihak kampus Unair yang datang ke rumah sakit belum bisa memberikan keterangan dan masih menunggu hasil otopsi. Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik meninggal dunia saat bermain bola di laga pembuka Bupati Cup 2023 hari Minggu kemarin. Bupati berusia 50 tahun itu kelelahan dan pingsan saat bertanding di lapangan. Isak tangis keluarga tak terbendung saat iringan jenazah Bupati Usman Sidik tiba di rumah duka di Kelurahan Kayu Merah, Ternate, Maluku Utara.
Rekan dan kerabat memenuhi rumah duka Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik. Rencananya jenazah Bupati Halmahera akan dimakamkan di Ternate, Maluku Utara pada sore ini. Saya kira hari ini saya bersedih, Maluku Utara bersedih. Kita melihat bahwa sosok yang sangat luar biasa dalam memimpin ya, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan. Selama 3 tahun ini saya kira beliau sudah melaksanakan tugas dengan baik. Oleh karena itu kita bisa melihat saat ini begitu banyaknya masyarakat yang ingin melayani beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau memang orang yang baik. Sebelumnya, Bupati Usman Sidik jatuh pingsan saat bertanding sepak bola di laga pembuka Bupati Cup 2023 hari Minggu kemarin. Bupati Usman diduga kelelahan dan pingsan saat bertanding di tengah laga bersama tim Persatuan Wartawan Indonesia Halmahera Selatan di Gelora Bahrain Kasuba. Bupati Usman sempat dilarikan ke Rumah Sakit Marabose Halmahera Selatan namun tidak tertolong. Bupati Usman Sidik meninggal dunia di usia 50 tahun pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Sebelum menjadi Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik sempat berkarir menjadi kontributor stasiun televisi nasional RCTI, mendirikan media cetak harian PT Seputar Malut, dan menjadi Bupati Halmahera Selatan periode 2021 hingga 2024. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.